Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahi wa mal walah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat mahasiswa semua. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur serta puja dan puji hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan karunia-Nya serta izin dan ridhonya kita bisa berjumpa lagi pada malam hari ini untuk bimbingan skripsi. Mudah-mudahan bimbingan skripsi malam hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun sehingga pengajuan untuk sidang proposal skripsi dapat segera dilaksanakan. Untuk proposal yang pertama akan kita bahas adalah proposalnya ARA, dan diharapkan yang lain juga terus menyimak sehingga kesalahan-kesalahan yang sudah ARA lakukan di proposal skripsinya tidak terulang lagi pada proposal skripsi mahasiswa yang lain, gitu ya. Jadi di sini saling belajar, saling memberikan masukan, saling support, sehingga semuanya nanti bisa wisuda bersamaan, gitu ya. Saya akan share dulu ARA proposal skripsi ARA. Ini bab 1 sudah dibahas belum, ARA? Kemarin Mikrofonnya di-unmute dulu. Halo? Ya. Sudah Bu, bab 1 sudah kemarin. Oke, berarti kita ke bab 2 ya. Seharusnya tidak ada kesalahan yang mayor, yang banyak, karena kita sudah bahas bab 2 itu isinya apa aja. Ini untuk yang lain juga. Bab 2 itu mudah sekali membuatnya, hanya melihat judul dan rumusan masalah. Dan karena rumusan masalah harus sesuai dengan judul, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa bab 2 itu ya variabel yang diambil dari judul, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat judul bab 2-nya ARA. Nah, ini bab 2-nya. Masalah peletakan halaman yang tidak sesuai nanti ARA perbaiki sendiri ya. Nah, tinjauan pustakanya ini masih kurang. Ini sebetulnya kan udah saya kasih tahu waktu bab 1, karena ketika selesai bimbingan bab 1 itu kan sudah diberitahu sekaligus bagaimana cara membuat bab 2, gitu ya. Nah, ini bab 2-nya masih salah. Saya ulang aja deh dari judul, yang lain juga ya, jadi tidak melakukan kesalahan yang sama ya. Kalau melakukan kesalahan itu wajar, karena mahasiswa baru pertama kali membuat karya ilmiah. Tapi jangan diulang-ulang kesalahannya, gitu. Karena kesalahan yang dibuat oleh mahasiswa itu rata-rata mirip, gitu ya. Jadi saya harapkan saya tidak mengulang-ulang lagi bagaimana cara membuat bab 2, gitu. Nah, pada bab 1 yang lalu saya yakin sekali sudah saya kasih warna-warna ini ya, ARA ya, tapi nggak diikutin gitu loh. Nah, untuk membuat bab 2, kita perlu variabel apa aja yang dibahas di bab 2. Batasannya apa? Batasannya itu ada pada judul dan rumusan masalah. Karena rumusan masalah 1 dan 2 ini sudah
sudah menjabarkan judul, maka bisa kita lihat untuk batasan bab 2 itu dari judul. Apa sih yang harus diterangkan dalam bab 2? Yang harus diterangkan dalam bab 2 itu keseluruhan istilah-istilah atau kajian pustaka yang perlu penjelasan lebih lanjut untuk memudahkan pembaca mengikuti hasil penelitian dan analisa hasil penelitian. Jadi sangat penting bab 2 ini membuka wawasan pembaca untuk memahami sebetulnya apa hasil penelitian di bab 3 dan analisanya gitu. Nah, ini kan perlindungan hukum ini perlu dijelaskan. Ini ya, jangan ulang-ulang lagi nih sayanya. Nanti ini rekamannya saya share di grup. Nah, ini variabel pertama yang harus Ara jelaskan di bab 2. Perlindungan hukum itu apa? Gitu. Kenapa? Karena banyak sekali ada kepastian hukum, ada pelaksanaan hukum, ada perlindungan hukum yang masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda. Kan ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu harus konsisten dengan rumusan masalah gitu. Ya. Kemudian tenaga kerja. Sekaligus saja tenaga kerja magang, ini variabel kedua. Nah, ini sudah saya warna-warnain sebetulnya dari arah bimbingan bab 1 itu sudah gitu. Nah, yang kayak gini jangan dihilangkan, kan saya share juga di grup. Ya. Tenaga kerja magang jelaskan di bab 2. Kalau dalam kerangka konseptual itu kita sebagai peneliti itu hanya menerangkan kerangka konsep penelitiannya, yang juga sama, menerangkan perlindungan hukum, menjelaskan tenaga kerja magang, menjelaskan praktek tidak dibayar. Nah, ini menjadi variabel ketiga, gitu ya. Nah, kalau di kerangka konseptual itu kan dia sifatnya hanya konsep. Kerangka, jadi tidak perlu panjang-panjang. Penjelasannya cukup satu kalimat aja, perlindungan hukum adalah gitu. Tenaga kerja magang adalah, nah kalau di bab 2, penulis itu lebih bebas untuk menjelaskan dengan detail. Gitu ya. Perlindungan hukum itu apa? Ada berapa jenis perlindungan hukum? Nah, disinilah di bab 2 inilah penulis memperkaya wawasan dengan mencantumkan banyak rujukan atau sumber pustaka. Namanya aja bab 2 tinjauan pustaka. Gitu. Oleh sebab itu juga karena sidang proposal skripsi itu bab 1 dan bab 2, maka minimal daftar pustakanya 20. Ya, karena itu masuk penilaian. 20 ini bisa combine. Misalnya buku 10, jurnal 10. Atau bukunya 15, jurnalnya 5. Gitu ya. Jadi buku dan jurnal. Gitu. Dan teliti juga kalau merujuk buku, bukunya sudah ber-ISBN. Dan kalau jurnalnya sudah ber-ISSN. Apakah itu elektronik ataupun bukan elektronik, sama saja. Gitu ya. 20 ya. Kalau nggak 20 saya nggak mau tanda tangan. Gitu. Karena nanti ada nilai daftar pustaka itu di lembar pengesahan dosen penguji proposal skripsi. Jangan sampai kurang nilainya hanya karena daftar pustakanya kurang dari 20. Sayang nilainya. Karena nanti nilai sidang proposal skripsi digabung dengan nilai sidang skripsi dibagi 2 gitu. Ya. Kalau bisa nilai sidang proposal skripsi itu di atas 80. Sehingga ketika sidang skripsi
Kalau dapat 85, nilai akhirnya bisa A. Nah, kalau skripsinya sudah A itu sangat mendongkrak IPK. Kenapa? Karena skripsi SKS-nya 4 ya. KKN 6, skripsi 4. Besar ini nilainya. Bisa mendongkrak nilai-nilai yang lain. Gitu. Nah, kemudian karena di judul itu ada Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka ini dijelaskan. Undang-Undang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksananya. Tidak mungkin sebuah undang-undang itu bisa diterapkan kalau tidak ada PP-nya. Harus ada PP-nya. Ya. Nah, sekarang kita lihat bab 2-nya ARA. Apakah sudah memenuhi 1, 2, 3, 4 variabel ini? Kita lihat. Nah, ini tidak memenuhi ya, ARA ya, masih belum. Di sini walaupun dia memang tinjauan pustaka, namun kita boleh mengubahnya menjadi tinjauan umum. Nah, tinjauan umum tentang apa? Tadi kan tinjauan umumnya tentang perlindungan hukum. Ya kan? Ada 4. Kemudian tenaga kerja magang. Ikutin aja dari judulnya. Nggak usah ditambah-tambah, nggak usah dikurang-kurangin. Kita peneliti. Peneliti itu harus objektif apa adanya, jujur apa adanya, pahit-pahit, manis-manis. Gitu. Tenaga kerja magang. Yang terakhir adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan ya. Ada 4 variabelnya. Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini yang harus dijelaskan. Nah, maka ini kok pakai teori perlindungan hukum. Mana tadi? Nah, nanti lihat lagi struktur di buku pedoman ini pakainya A atau 1 gitu. Ya. Karena ini sudah ada di bab 2, tidak perlu lagi nulis tinjauan umum, langsung perlindungan hukum. Nanti lihat lagi nih, apa A atau 1. Kok nggak bisa sih? Nanti diperbaiki, perlindungan hukum. Oke, B. Tenaga kerja magang. Nah, kalau di kerangka konseptual itu singkat, di sini peneliti itu boleh eksplor sebebas-bebasnya, asalkan masih dalam pembahasan tinjauan umum itu. Contoh ya, tenaga kerja magang. Nah, sebelum masuk ke tenaga kerja magang, jelaskan dulu definisi tenaga kerja di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada berapa gitu. Tenaga kerja tetap, tenaga kerja paruh waktu, tenaga kerja gitu loh. Gitu ya, Ra ya. Dijelaskan. Kalau di kerangka konsep nggak usah gitu. Tapi kalau di bab 2 harus panjang karena pembaca harus tahu apa sih yang dimaksud dengan tenaga kerja magang. Nah, pembaca kan perlu perbandingan. Gitu. Ya. Kenapa kok tenaga kerja magang bisa nggak dibayar kan gitu? Bedanya apa sih sama tenaga kerja tetap dengan tenaga kerja outsourcing misalnya? Ya, jelaskan di situ perbedaannya apa. Juga ARA harus lihat Undang-Undang Ketenagakerjaan itu pakai istilahnya apa. Kadang-kadang Undang-Undang Ketenagakerjaan tapi di dalamnya menyebutkan stakeholder-nya buruh gitu. Atau pegawai atau karyawan, nanti teliti sendiri. Karena kan ARA yang jadi peneliti di sini. Gitu ya. Pemakaian istilah itu kita ikut undang-undang aja, jangan ngarang-ngarang. Kalau undang-undang ketenagakerjaan pakai istilah buruh, ikut buruh. Kalau pakainya tenaga kerja, pakai tenaga kerja. Gitu. Jadi nggak usah bingung, ikut undang-undang aja istilahnya.
Gitu ya. Nah, kemudian menerangkan apa lagi? Undang-undang Ketenagakerjaan. Udah cukup. Undang-undang Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan. Nah, jelaskan ini. Termasuk sejarahnya. Karena dalam hukum itu kita tidak boleh melupakan sejarah hukum. Gitu. Kalau mau lebih kaya lagi, Ara bisa membandingkan undang-undang ketenagakerjaan yang lama dengan yang baru. Tapi nggak usah banyak-banyak, gitu. Ya, kalau memang ada perbedaan antara undang-undang ketenagakerjaan lama dengan yang baru dalam hal tenaga kerja magang, ya udah, itu aja yang disorot, gitu. Gitu ya. Nah, Ibu nggak tahu nih, karena bukan Ibu penelitinya, gitu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan Ara atau yang lain silahkan. Ini masih mentah ya. Maaf Bu, untuk Ya. daftar pustaka itu disatuin semua apa dipisah-pisah? Kayak punya saya kan di bawah tuh dipisah. Jadi Ya. ada buku, ada jurnal gitu. Hmm. Nah, daftar pustaka iya dipisah. Ya, satu buku sesuai dengan urutan di buku pedoman. Ini nanti benerin semua sendiri ya. Ini nggak bisa tuh. Nah, ini harusnya ada spasi. Nah, ini juga nggak sesuai dengan buku pedoman. Ara punya nggak buku pedomannya? Ada Bu. Ada. Buka sekarang, coba. Sesuai nggak daftar pustakanya? Cara penulisan daftar pustaka di buku pedoman. Ini nilainya gede ya, nilainya itu 15. Kalau penulisan daftar pustakanya betul semua, nggak ada koreksi dari dosen penguji kan penuh nilainya 15 gitu. Yang saya baca adanya footnote Bu. Ada daftar pustaka, cari di daftar isi. Nggak mungkin nggak ada. Ada? Yang lain boleh dicari juga supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi kalau kesalahannya apa? Tidak melakukan kesalahan yang sama itu kan bimbingannya lebih cepat, gitu kan? Lebih cepat maju sidang. Daftar pustaka itu sama dengan daftar bacaan, cuma beda istilah aja. Iya ada Bu. Nah, ikutin itu. Ya, Baik Bu. penempatan huruf kapital, penempatan tanda baca, koma, titik, ikutin semua. Kalau di buku pedoman harus nama belakang dulu, nama belakang. Gitu. Ya. Kalau judul buku harus miring-miring. Pokoknya ikutin aja situ. Nah, ini harus perbaikan. Nah, jurnal karena jurnal itu sudah digital, maka link jurnalnya harus dicantumkan di sini. Kenapa? Supaya pembaca bisa tracing. Pastikan bahwa link itu bisa diklik oleh pembaca, langsung akses ke jurnal itu. Itu salah satu bentuk pertanggungjawaban kita terhadap sumber rujukan yang kita gunakan dalam karya ilmiah. Nih, kayak ini nih nggak bisa diklik nih, ya kan? Tuh, gimana kliknya susah. Gitu. Coba kalau biru-biru kan bisa langsung diklik. Gitu ya. Kalau kita masih pakai apa? Konvensional, skripsi itu memang bentuknya kan hard copy, gitu ya. Nggak cantumkan link juga nggak apa-apa. Tapi ini skripsi itu nanti di-upload ke PDPT Dikti. Nah, itu kan pembaca
bisa ngelihat gitu. Nah, karena sudah digital semua ya linknya harus disampaikan di sini, harus disertakan dalam daftar pustaka supaya pembaca bisa tracing. Gitu ya. Oke. Sumber yang lainnya, ini undang-undang harus dipisah sesuai dengan buku pedoman udah ada di situ. Ya, cara penulisan daftar pustaka untuk undang-undang itu udah ada di situ. Diikutin aja. Termasuk huruf kecil, huruf kapital ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak dari Ara dan yang lain? Silakan. Nggak ada? Saya save Cukup, Bu. dulu. Ya, saya save ini nanti saya kirim ke WA ya. Bentar, biar sekalian. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Masih ada waktu berapa menit ini? Siapa lagi yang Citra ya? Tadi yang ngirim itu? Bentar. Belum. Citra. Siapa duluan sih? Karin ya? Ara, Iya, Ibu. Karin. Diperbaiki, besok saya ngajar hari pertama di semester genap. Jadi kalau meminta tanda tangan bisa besok. Ya. Saya ke UMT hanya hari Senin aja. Gitu. Jadi manfaatkan hari Senin itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Setiap hari Senin gitu, Bu? Iya, tiap hari Senin aja. Berarti Pukul berapa, Bu? Di Saya UMT. ngajar 8:30 sampai jam 12. Nanti biasanya jam 1 itu rapat sampai sore. Nanti 6:30 malam ngajar lagi sampai jam 9:30 gitu. Nah, nanti bisalah di sela-sela rapat kan saya keluar sebentar gitu ya. Ini apa? Oh, strategi. Karin masih bab 1 ya? Halo, Karina. Halo Ibu. Kamu bab 1? Iya Ibu. Benar Oke. sekali. Tapi di dalam kelihatan nggak ini? Di dalam Share screen-nya kelihatan belum nggak? Ibu. Oh, belum. Belum ya? Belum Ibu. Belum, bentar. Karina. Ini sih bukan. Ini udah kelihatan? Udah Ibu. Nah, ya. Nah. Oke, judulnya adalah Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah NTT dalam penegakan hukum human trafficking. Kalau di judul nggak boleh ada singkatan. Ini perbaiki. Oke, baik Ibu. Kalau nanti di bab 1 boleh disingkat gitu ya. Tapi kalau di judul nggak boleh. Strategi dan kebijakan pemerintah daerah NTT dalam penegakan hukum human trafficking. Oke. Kelengkapan bagian awal skripsi belum lengkap ya. Ini jadi penilaian nanti sama dosen penguji. Kelengkapan awal skripsi itu 25 nilainya. Ini kerangka dalil belum ada. Ucapan terima kasih belum ada. Ya. Ini Karina punya buku pedoman nggak? Ibu, sebenarnya saya punya sih. Saya sudah punya istilahnya kayak pembukaan gitu. Cuma saya nggak masukin ke proposal karena kirain saya nanti Ibu koreksinya yang diisi dan di kedua bab dulu gitu maksudnya kemarin saya Enggak. gitu. Kerangka Oke, baik. enggak ya. Nanti langsung dilengkapin aja kelengkapan bagian awal skripsi. Iya, Terus Bu. bab 1-nya pendahuluan. Kita ke identifikasi masalah. Nah,
Ini penulisan footnote-nya masih belum sesuai dengan buku pedoman. Coba kita lihat yang lain. Penulisan footnote. Ini gede nilainya nih ya footnote. Footnote, daftar pustaka, apalagi. Nah, itu ada satu lagi, itu nilainya 25. Ya, kalau bisa sih jangan sampai salah footnote-nya biar nilainya itu penuh gitu. Nih, masih tidak sesuai nih. Penulisan footnote-nya nanti perbaiki semua. Dibuka, sambil dibuka buku pedoman. Terus identifikasi masalahnya. Identifikasi masalah di mana? Nah, nih. Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis human trafficking yang merajalela di NTT sebagai akibat dari berbagai kondisi sosial. Oh, baterai saya lowbat. Kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani isu human trafficking. Korban kurang mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Pentingnya peran serta negara tujuan TKI atau TKW atau kerjasama internasional dalam penyelesaian. Kalau nomor 4 ini pernyataan ya, nggak ada Iya, Ibu. kalimat negatifnya nih. Kalau ini ya nih, kurang mendapatkan keadilan ini negatif nih, ya. Kurang keseriusan, merajalela gitu. Ini memang seperti ini membuat identifikasi masalah. Tapi yang nomor 4 ini pernyataan. Nggak ada masalahnya di sini. Memang penting peran serta negara tujuan TKI gitu. Nah, kecuali di sini kalimatnya diganti. Kurangnya peran serta gitu. Nah, itu baru identifikasi masalah. Gitu. Ya. Oke, baik, Ibu. Ya, ini nanti kalau mau diganti ini nanti bikin kalimat negatifnya. Kalau memang negara tujuan TKI itu kurang gitu. Perhatiannya kurang gitu ya. Ini saya kasih merah. Ini apa sih? Nah, permasalahan krusial human trafficking harus menjadi prioritas pemerintah daerah NTT. Berarti ini belum menjadi prioritas ya? Iya, Ibu. Belum. Nah, gitu, baru negatif dia. Rumusan masalahnya, bagaimana upaya penegakan hukum human trafficking yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah NTT? Bagaimana pengaplikasian, bukan pengaplikasian, penerapan. Bagaimana penerapan undang-undang dalam melaksanakan perlindungan hukum. Aduh, ini kok masih. Nah, dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban human trafficking di NTT. Itu ya. Oke. Nanti tujuan penelitiannya diganti. Ini masih kayak gini, nih masih yang lama. Diganti sesuai dengan ini. Kalau rumusan masalah itu bentuknya pertanyaan, maka tujuan penelitian bentuknya pernyataan. Nah, nanti dibetulin. Kerangka konseptual. Seperti yang tadi Ara, kerangka konseptual kita lihat dari judulnya ada berapa variabel.
Strategi. Strategi itu bahasa biasa lah ya. Penegakan hukum, human trafficking. Satu, kita lihat dulu nih satu variabelnya. Ini human trafficking harus dijelaskan juga. Nah, pemerintah daerah NTT ini judulnya nggak sesuai sama SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Subjeknya mana nih? Subjeknya pemerintah daerah NTT kan? Subjeknya pemerintah daerah. Gini aja deh. Pelaksanaan penegakan hukum human trafficking oleh pemerintah daerah NTT. Ini judulnya masih penuh tanda tanya. Biar aja nanti dosen penguji yang kalau memang dosen penguji tidak keberatan dengan judulnya ya udah gitu ya. Tapi kalau harus SPOK nih gitu ya. Mau SPOK juga sulit juga nih. Subjeknya kan pemerintah daerah NTT. Pemerintah daerah NTT dalam menegakkan hukum nggak bisa juga, strategi kebijakannya nggak kena gitu ya. Nanti tunggu dosen penguji aja ya, Karina ya. Masih Iya, judulnya Ibu. masih ini. Nah, jadi yang harus dijelaskan yang jelas adalah penegakan hukum itu apa, human trafficking itu apa, pemerintah daerah NTT itu apa gitu. Nah, itu dijelaskan di kerangka konseptual. Sekarang kita lihat kerangka konseptualnya. Kerangka konseptual. Ya, penegakan hukum sudah. Ngapain ada perlindungan hukum lagi? Kan nggak ada di judul ini. Kecuali ada di judul. Nah, ya. Terus apa lagi? Pencegahan dan penanganan nggak ada di judul nih. Yang ada di judul aja tuh pemerintah daerah NTT nggak ada, belum dijelasin. Human trafficking belum dijelasin, ya kan? Apalagi tadi? Aduh, apa sih judulnya tadi? Ada 3 tuh yang dijelasin tuh. Strategi, Bu, strategi dan kebijakan pemerintah NTT sama penegakan hukum. Strategi dan kebijakan nggak perlu dijelaskan lah, itu kan kalimat umum, ya kan? Oh iya. Nah, berarti ada 3. Apa tadi? Human trafficking, penegakan hukum, pemerintah NTT, ya. Ada 3 ya yang dijelasin ya. Nah, sama Iya, nanti Ibu. bab 2-nya juga gitu, ngikutin. Cuman bedanya itu tadi. Kalau kerangka konseptual singkat 1 kalimat aja. Tapi kalau bab 2 bebas mengembangkannya sepanjang masih dalam pembahasan subbab 2 gitu ya. Contoh misalnya kalau human trafficking. Nah, contoh misalnya jelasin human trafficking. Human trafficking itu ada berapa jenis? Nah, itu jelasin tuh di bab 2. Gitu ya. Human trafficking perempuan dewasa dengan human trafficking anak-anak gitu. Karena Karina tidak membatasi diri penelitiannya, berarti human trafficking dewasa dan anak-anak gitu ya. Nah, itu dijelaskan tuh di bab 2, kerangka teori. Teori keseimbangan. Ya, apa sih teori keseimbangan ini? Baru dengar. Bukannya penegakan hukum ya di judulnya? Ya. Iya, Ibu. Kenapa pakai teori keseimbangan coba? Ini tuh sebenarnya kemarin saya pas pada saat susun bab 1 agak bingung di kerangka teori ya, Bu, ya. Terus kemudian saya pelajari, tujuan saya bikin penelitian itu kan kayak melihat nih, kebijakan dan strategi pemerintah NTT itu dia mengingat hak-hak
korban human trafficking atau enggak gitu. Makanya Mhm. cari yang lebih, apa istilahnya, connect dengan yang judul saya itu ternyata yang Mhm. ini Ibu, teori Oh gitu. keseimbangan. Ya udah. Teori. Ini apa bahwa ketiga teori yang lain? Mana teori ketiga yang lainnya? Nggak ada kan? Cuman ini doang? Teori keseimbangan kan? Iya Ibu. Nah, Itu yang pilihan itu loh Ibu yang teori absolut, relatif, sama yang gabung itu loh maksudnya ke situ. tapi nggak dipakai kan? Teori absolut dan Iya yang satu lagi? Ya udah nggak usah iya, dibanding-bandingin teori hukumnya. di-mention. Heeh. Iya benar. Kecuali, kamu memang skripsinya membahas teori hukum, memperbandingkan teori hukum, itu baru nggak apa-apa. Ini nggak usah lagi. Terus ini nggak boleh bikin footnote kayak gini. Ini Oh iya Ibu, itu saya belum sempat, masukin ke bawah daftar itu pada saat, pengetikan, jadi kayak dalam kurung dulu gitu loh Ibu, mohon maaf. footnote Belum ya. terlalu iya. Eh, Dilihat lagi buku pedomannya, cara nulis footnote dari buku itu beda sama jurnal, sama majalah, sama koran. Medpennya, aduh kok normatif empiris emang ngapain? Normatif empiris. Kamu wawancara. Iya Ibu, ada wawancara juga Ya udah sama empiris, ngapain normatif? Normatif itu kalau nggak ada wawancara, doktrinal. Empiris berarti. ya baik Mbak. Tinggal 1 menit, nanti saya bikin lagi linknya. Data sekunder. Ini sampai habis ya. PP-nya mana? Oh ini udah. Bahan hukum sekunder.